Jauh tuh lemparnya. Perlu kami sampaikan rasa duka cita yang mendalam dari pimpinan TNI, dalam hal ini Panglima TNI, beserta jajaran atas gugurnya 4 orang prajurit TNI AD dan 9 masyarakat sipil di lokasi ledakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Opsi pertama misalnya ada penggeseran warga, jadi ada radius sekian kilo, warga kemudian dipindahkan dan sebagainya. Atau yang kedua adalah cari tempat baru, Pak. Tim investigasi belum selesai ya. Nanti timnya kan masih bekerja ya. Bapak orangnya gigih ya, disiplin, nggak pernah ngeluh juga. Tragedi memilukan terjadi di sebuah lokasi pemusnahan amunisi milik TNI di Garut, Jawa Barat. Ironisnya 13 nyawa melayang akibat ledakan dahsyat tersebut. 4 diantaranya prajurit militer dan 9 lainnya adalah warga sipil. Kepergian para korban pun menimbulkan luka mendalam bagi keluarga. Mereka pun menanti kabar hasil investigasi secara transparan. Ledakan amunisi kadaluarsa sebelumnya juga pernah terjadi di Bogor, Jawa Barat pada Maret 2024 silam. Meski tidak ada korban jiwa, dampak ledakan ini mengakibatkan lebih dari 40 rumah warga rusak. Ledakan maut tempat pemusnahan amunisi kadaluarsa ini tak boleh terulang lagi. Pihak TNI harus mawas diri melakukan evaluasi intensif. Saya Reni Arumsari, inilah Inside Story. Jauh tuh lemparnya. Ini ketemu lagi serpihan jenazah, Mbak, baru datang. Ya pemirsa, sebuah tempat pemusnahan amunisi di Garut Selatan, Jawa Barat meledak. Akibatnya 13 orang tewas dalam insiden tersebut. Insiden ledakan tempat pemusnahan amunisi ini terjadi saat sejumlah warga mendekat pasca peledakan pemusnahan amunisi pertama. Lokasi peledakan amunisi ini terletak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di mana lokasi ini merupakan tempat yang biasa digunakan memusnahkan peluru kadaluarsa. Sejumlah warga sipil diketahui mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru yang dianggap bernilai jual. Namun, mereka tak menyadari masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya.
Ya pemirsa, berdasarkan data dari RSUD Pamung Peuk, 13 orang tewas akibat insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 4 diantaranya anggota militer dan 9 lainnya warga sipil. Dan berikut daftar nama-nama korban. Ya, pasca ledakan yang menewaskan 13 orang di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengucapkan bela sungkawa kepada seluruh korban. Dalam media sosialnya, Deddy Mulyadi mengaku sangat prihatin dengan tragedi ledakan yang menewaskan 13 orang yang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 orang warga sipil. Di samping itu, Deddy Mulyadi juga mendoakan seluruh korban meninggal dunia. Sebelumnya, 13 orang meninggal dunia atas insiden ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kabupaten Garut. Kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat, menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya 4 anggota TNI dan 9 warga sipil dalam musibah kecelakaan pemusnahan amunisi tak terpakai di tempat pemusnahannya Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Semoga almarhum diterima seluruh keimanannya, mendapat ampunan seluruh dosa yang telah dilakukannya, dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keislamannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk keluarganya, semoga diberikan ketabahan atas musibah yang terjadi, dan semoga kita semua diberikan kelapangan hati untuk bersama-sama menyampaikan doa pada saudara-saudara kita yang meninggal atas musibah tersebut dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, 3 jenazah anggota TNI korban ledakan pemusnahan amunisi di Garut disemayamkan di Pusat Gudang Amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Panglima TNI beserta jajarannya memimpin pelepasan jenazah yang diberangkatkan ke kampung halaman. 3 anggota TNI korban ledakan amunisi di Garut disemayamkan di Gudang Pusat Amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Upacara pelepasan dan persemayaman dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Adapun ketiga jenazah anggota TNI ini yakni Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda RI Dwi Priambodo, dan Pratu Aprio Setiawan. 2 dari 3 jenazah anggota TNI ini telah berangkat dari Gupusmu menuju rumah duka masing-masing, diantaranya Mayor CPL Anda Rohanda ke Cilenyi, Bandung, dan Kopda RI Dwi Priambodo ke Temanggung, Jawa Tengah. Sedangkan Pratu Aprio Setiawan telah diterbangkan ke Bolaang, Mongondo, Rabu dini hari. Sementara jenazah salah satu korban ledakan amunisi, Kolonel CPL Antonius Hermawan, diberangkatkan ke Yogyakarta dari rumah duka di Bekasi, Jawa Barat. Usai menjalani misa di rumah duka Bekasi, dilakukan upacara militer yang dipimpin personel TNI di rumah duka korban. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan diberangkatkan ke Yogyakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma dan akan dimakamkan di TPU Harjo Binangun, Sleman.
Sebelumnya, proses penyerahan keempat jenazah korban ke keluarga dilakukan pada Selasa dini hari. Usai proses identifikasi selesai dilakukan di RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut. Jenazah keempat korban dibawa ke Jakarta menggunakan ambulans dengan pengawalan ketat personil TNI Angkatan Darat. Suasana duka terlihat di rumah duka anggota TNI korban insiden ledakan amunisi. Upacara pelepasan digelar secara militer. Jenazah salah satu korban ledakan amunisi di Garut, Kolonel Antonius Hermawan, diberangkatkan ke Yogyakarta dari rumah duka di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum diberangkatkan, keluarga dan kerabat sempat menjalani misa di rumah duka. Usai menjalani misa, jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan langsung diberangkatkan ke Yogyakarta dan dimakamkan di TPU Harjo Binangun, Sleman. Sementara itu, suasana duka juga terlihat di kediaman Mayor CPL Anda Rohanda. Seluruh sanak keluarga serta rekan kerja almarhum berdatangan memenuhi rumah duka. Akibat insiden ini, almarhum Mayor Anda Rohanda meninggalkan 3 orang anak dan 1 istri. Sebelumnya, jenazah Mayor Anda Rohanda dan 2 orang rekannya yang gugur disemayamkan di Pusat Gudang Amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Panglima TNI beserta jajarannya memimpin pelepasan jenazah sebelum diberangkatkan ke kampung halamannya masing-masing. Jenazah Mayor CPL Anda Rohanda, anggota TNI yang gugur dalam ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, dimakamkan pada Selasa siang. Mayor Anda dimakamkan di dekat makam kedua orang tuanya di Cilenyi, Kabupaten Bandung, dan dimakamkan secara militer. Hormat senjata! Setibanya di rumah duka, almarhum Mayor CPL Anda Rohanda, 1 dari 4 anggota TNI yang menjadi korban meninggal akibat ledakan pemusnahan amunisi di Garut, langsung disolatkan sebelum akhirnya dibawa ke tempat pemakaman umum di Kampung Sukasantri, Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Prosesi pemakaman berlangsung secara militer dan dihadiri oleh ratusan orang yang terdiri dari keluarga, kerabat, dan tetangga. Sebelum dikebumikan, anggota Komando Garnisun Tetap 2 Bandung melakukan tembakan salvo saat upacara sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi almarhum Mayor CPL Anda Rohanda. Suasana haru pun pecah ketika jenazah almarhum mulai dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut anak pertama almarhum, Kalis Fikri, dirinya terakhir bertemu sang ayah pada akhir bulan Februari lalu dan selalu intens berkomunikasi via telepon. Yaitu sosok yang militan, ya. Seorang militer yang betul-betul militan. Apa yang dapat ilmu langsung diaplikasikan di lapangan dan dia tidak pernah ragu-ragu. Dapat perintah dari atasan laksanakan, tetapi tidak mengabaikan keluarga tetap, ya. Bapak orangnya gigih ya, disiplin, nggak pernah ngeluh juga. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kejadian begitu cepat ya. Almarhum Mayor CPL Anda Rohanda merupakan warga asli Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Selain 4 anggota TNI, pemusnahan amunisi tidak layak di pesisir pantai Cibalong, Kabupaten Garut yang dilakukan pada hari Senin pagi kemarin juga menyebabkan 9 orang lainnya merupakan warga sipil meninggal dunia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.
Pemirsa, tangis keluarga pecah saat jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di rumah duka di Desa Mopuya Utara 1, Kabupaten Bolang, Mongondiwo, Sulawesi Utara. Pratu Afrio Setiawan merupakan salah satu korban dari 4 anggota TNI yang tewas akibat ledakan pemusnahan amunisi TNI tak layak pakai. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di rumah duka di Desa Mopuya, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Pratu Afrio Setiawan merupakan salah satu dari 4 anggota TNI bersama 9 orang warga sipil yang tewas akibat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Pratu Afrio Setiawan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Pratu Setiawan lulus anggota TNI 2020 dan bertugas sebagai personil Gudang Pusat Amunisi 111 Puspalad. Ayah Pratu Afrio sangat terpukul mendengar kabar anaknya menjadi korban dalam pemusnahan amunisi yang tak layak pakai. Pertama dari ibu, baru kita lari kemari, kita cacak sama adik langsung balik ke Kalimantan, baru kan masih simpang siur itu, baru DP 6:30 itu baru tahu kalau itu Afrio Setiawan. Jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di kampung halaman pukul 11.45 waktu setempat dengan dikawal anggota TNI Angkatan Darat. Keluarga langsung melakukan prosesi ibadah dan selanjutnya jenazah akan dimakamkan besok di TPU Mopuya Utara secara militer. Dari Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, iNews melaporkan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigadir Jenderal Wahyu Yudayana menjelaskan, ledakan terjadi di sebuah lubang yang difungsikan untuk memusnahkan detonator yang digunakan untuk menghancurkan amunisi. Lokasi ledakan yang merupakan lahan milik BKSDA Kabupaten Garut ini juga kerap digunakan TNI AD untuk memusnahkan amunisi afkir dan jauh dari permukiman warga. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan
Gudang Pusat Munisi 3, Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3, Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi Afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi Afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi dan kami juga berduka cita berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Gubernur Jawa Barat berjanji akan menanggung seluruh biaya pendidikan anak-anak dari para korban meninggal dunia hingga ke perguruan tinggi. Tetaplah di Inside Story. Jauh tuh lemparnya. Perlu kami sampaikan rasa duka cita yang mendalam dari pimpinan TNI, dalam hal ini Panglima TNI, beserta jajaran atas gugurnya 4 orang prajurit TNI AD dan 9 masyarakat sipil di lokasi peledakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Opsi pertama misalnya ada penggeseran warga, jadi ada radius sekian kilo, warga kemudian dipindahkan dan sebagainya. Atau yang kedua adalah cari tempat baru, Pak. Tim investigasi belum selesai ya. Nanti timnya kan masih kerja ya. Bapak orangnya gigih ya, disiplin, nggak pernah ngeluh juga. Ledakan terjadi pada Senin pagi sekitar pukul 9.30 WIB dalam kegiatan pemusnahan amunisi kadaluarsa yang dilakukan TNI di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ledakan kembali terjadi saat warga akan memungut sisa-sisa logam amunisi. Ledakan dahsyat terjadi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai oleh aparat militer.
pemusnahan yang dilakukan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini sebenarnya sudah rutin dilakukan. Namun kali ini terjadi ledakan susulan dan menewaskan sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi. Diduga warga mendekat ke area setelah ledakan awal untuk membungkut sisa-sisa logam dari amunisi. Tanpa disadari masih ada bahan peledak yang masih aktif yang kemudian meledak kembali. Ledakan inilah yang menyebabkan banyak korban jiwa. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana mengungkap kronologi peristiwa ledakan saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Awalnya para anggota menyiapkan 2 lubang sebagai tempat pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai. Namun, ledakan yang menewaskan 13 orang itu terjadi setelah pemusnahan berlangsung. Asap hitam membumbung tinggi di kawasan Pantai Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin lalu. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan kronologi meledaknya detonator dalam insiden ledakan amunisi kadaluarsa. Menurut Wahyu, secara prosedur baik pengecekan personil maupun lokasi telah dinyatakan aman. Setelah itu, personil membuat 2 lubang sumur untuk amunisi yang akan dimusnahkan. Kemudian dimasukkan amunisi yang akan dimusnahkan. Lubang tersebut lalu diledakkan personil TNI AD menggunakan detonator. Ledakan pun berjalan sempurna dan aman. Selanjutnya, tim menyusun detonator yang telah dipakai untuk dimusnahkan. Namun tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang dan mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. 4 diantaranya merupakan prajurit TNI AD, sementara 9 korban lainnya adalah warga sipil. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Pangdam Siliwangi mengunjungi korban ledakan amunisi di RSUD Pamengpek pada Selasa siang. Deddy Mulyadi menyampaikan bela sungkawa atas musibah ledakan amunisi yang menyebabkan 13 orang meninggal dunia. Dalam kunjungannya, Deddy berdialog dengan keluarga korban. Ia juga berjanji akan menanggung biaya sekolah hingga kuliah anak-anak korban ledakan amunisi kadaluarsa yang terjadi di Garut. Gubernur Jawa Barat juga akan memberikan santunan untuk para keluarga korban sebesar 50 juta rupiah. Tinggal aja nih. Ya, sementara itu pemirsa, TNI akan menutup area pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat setelah peristiwa meledaknya amunisi yang mengakibatkan 13 orang tewas. Tentara Nasional Indonesia melakukan sterilisasi di area menuju titik pemusnahan amunisi kadaluarsa atau tidak layak pakai di daerah pesisir Garut, Jawa Barat. Penutupan dilakukan untuk memastikan tidak ada warga sekitar yang mendekat ke lokasi setelah kejadian meledaknya amunisi yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Selain di area menuju titik pemusnahan, TNI juga mensterilisasi lokasi ledakan untuk dapat melakukan olah TKP dan mencari penyebab meledaknya amunisi. Sebelumnya sudah ada juga tanda yang menyatakan daerah berbahaya untuk pemusnahan amunisi tidak layak pakai yang dipasang dengan jarak kurang lebih 1 km dari titik ledakan. Kapuspen TNI Majen TNI Kristo Mesianturi menjelaskan pihaknya akan menginvestigasi penyebab ledakan serta mengevaluasi prosedur pemusnahan amunisi. Dan berikut cuplikan dialognya bersama rekan kami Yudi Handoyo. Nanti tim investigasi akan bekerja untuk menyelidiki apa penyebab dari musibah ini. Ya. Apakah protap atau protap atau SOP Standard Operating Procedure sudah dikerjakan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam rangka pemusnahan amunisi ini atau belum? Atau jika sudah dikerjakan, kenapa masih terjadi musibah? Mungkin ada temuan-temuan baru yang perlu kita updating untuk memperbaiki, untuk melengkapi SOP yang sudah ada.
sehingga di kemudian hari nanti tidak lagi terjadi kejadian-kejadian atau korban-korban seperti ini lagi. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan ada perkembangan pada malam hari ini, gitu Mas. Terima kasih banyak Pak informasinya. Tapi begini Pak Kapuspen, sebelum kita update terkini mengenai musibah ini Pak, kami menerima beberapa gambar yang kami dapatkan baik dari warga di lokasi ataupun dari media sosial dan juga tim kami di lapangan. Ada ketika itu diledakkan, api membumbung tinggi dan ketika itu prajurit ada yang mengamankan diri di bawah tanah Pak. Apakah memang prosesnya itu membangun sumur dulu di 2 titik untuk diledakkan atau seperti apa sih Pak? Kalau izin Pak, ingin tahu seperti apa lengkapnya? Ya, teknis detail itu kan yang sangat mengetahui adalah tim Puspat, Pusat Pasukan Angkatan Darat ya. Jadi kami saja yang prajurit infanteri gitu ya, tidak mengetahui tentang teknik detail itu gitu. Mereka lah yang tahu tentang bagaimana sih pengamanan munisi ini gitu ya. Berapa banyak lubang yang harus dibuat, berapa kedalaman lubangnya, berapa jumlah munisi yang harusnya ditaruhkan dalam satu lubang. Nah, nanti itulah yang akan dicari tahu oleh tim investigasi tadi untuk meyakinkan apakah standard operating procedure itu atau protap-protap tadi sudah dikerjakan atau belum. Nah, itu. Kalau memang sudah, kenapa sih masih bisa terjadi musibah seperti ini? Bahkan kepala gudang munisinya, yaitu Kolonel CPL Antonius Hermawan, yang kebetulan adalah rekan kami satu angkatan, bisa gugur juga dalam masa tugas ini. Sehingga perlu ada evaluasi mendetil ya, kenapa masih bisa terjadi gitu ya. Termasuk kenapa ada 9 orang warga sipil yang juga ikut jadi korban di situ gitu ya. Nah ini kan yang perlu pendalaman lebih detail ke depan. Kalau memang seperti gambar nih ada ledakan yang besar, nama juga pemusnahan munisi. Munisi kan ada macam-macam, ada yang munisi kaliber kecil, ada munisi kaliber besar. Munisi kaliber kecil itu apa aja sih? Oh misalnya munisi pistol 9 mm, kemudian munisi SS1 misalnya 5,56 mm, munisi 7,62 mm. Nah yang besar kayak apa? Misalnya mortir kan itu ya, yang punya daya ledak yang cukup besar dan luas. Nah tentunya hal itu sudah menjadi pertimbangan dari tim Puspat. Oh tempat ledakannya harus jauh dari masyarakat umum, karena kan harus ada jarak keamanan, nah gitu ya. Dengan jumlah munisi sekian banyak itu yang digabungkan untuk dimusnahkan kan pasti akan menemukan daya ledak yang cukup besar. Nah tentunya itu yang nanti akan diselidiki secara teknis oleh tim investigasi tadi dalam rangka kita updating SOP-nya, protapnya, ya apabila memang sudah dikerjakan atau memang ada prosedur yang memang tidak dikerjakan sehingga terjadilah musibah ini. Nah itu nanti akan didalami Mas. Karena kalau kita lihat dari gambarnya nih Pak, memang SOP sepertinya memang berupaya maksimal dijalankan, akan tetapi kan lokasi sangat luas ya Pak ya. Dan sepertinya ketika lalu lalang petugas TNI yang akan menuju ke titik ledakan, dilihat warga dan rasa penasaran warga ini tinggi nih Pak Kristome. Nah ini bagaimana antisipasinya Pak? Sehingga ya ada masyarakat sipil yang menjadi korban juga sampai saat ini Pak. Ya tentunya nanti kita akan sosialisasikan juga dan himbauan kepada masyarakat apabila memang terjadi kegiatan-kegiatan tersebut yang terutama tidak hanya kegiatan latihan yang masyarakat memang ada di sekitar daerah latihan TNI yang menggunakan munisi tajam atau munisi dengan daya ledak yang besar gitu ya. Kemudian seperti tempat ini dalam rangka pemusnahan itu tadi kan belum tentu semuanya munisi yang ditembakkan atau bisa meledak. Nah gitu ya. Terkadang masyarakat dengan keponya datang, mereka dari latihan, mencari-cari kelongsongnya, mencari-cari sisa munisinya, karena kan itu besi atau kuningan atau tembaga. Ada daya jualnya mungkin Pak ya? Ada daya jualnya gitu ya. Dan sekarang juga pernah kan ada suatu peristiwa ketemu granat, ketemu mortir yang tidak meledak, karena tidak tahu diketok akhirnya meledak. Nah justru itu, apalagi ini munisi-munisi yang sudah kadaluarsa, sudah kadaluarsa ini bekerjanya sudah nggak normal gitu Mas. Jadi artinya munisi yang harusnya tahan di suhu sekian derajat, karena sudah nggak normal mungkin dia bisa meledak di suhu yang di bawah itu gitu. Atau misalnya munisi yang harus dengan kekuatan tertentu baru bisa meledak karena dia membentur itu baru bisa meledak. Tapi kalau sudah nggak normal dengan guncangan sedikit dia sudah meledak. Nah ini kan hal teknis ya yang memang harus orang-orang yang tahu betul tentang. Sementara itu DPR mendorong investigasi ledakan maut di lokasi pemusnahan amunisi. DPR juga meminta hasil investigasi dirilis ke masyarakat secara berkala. Kita tetap mendorong untuk investigasi dilaksanakan secara detail, secara intens ya. Setiap tahapan, setiap personil yang terlibat itu jadi keterangannya didalami dan juga
disampaikan secara berkala ke masyarakat melalui media, ya, dari pus penerangan baik TNI AD ataupun juga dari instansi terkait, ya, itu menyampaikan kepada publik sehingga masyarakat tahu dan tidak menerka-nerka. Kenapa? Karena setiap kali ada insiden yang fatal, suatu bencana yang menewaskan sejumlah orang, pasti muncul berbagai macam pandangan-pandangan individu ataupun pribadi. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Ketika kita bicara tentang areal ini kan adalah areal yang biasa digunakan untuk pemusnahan amunisi dan bahan peledak. Jadi ini bukan yang pertama kali. Tapi tentu saja biasanya lokasi seperti ini itu luas dan juga bersinggungan dengan lahan ataupun juga pemukiman masyarakat. Ini yang memang kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita mencoba untuk sterilkan lingkungan tersebut. Gitu. Jadi memang pertanyaan kedua adalah bagaimana masyarakat itu kok bisa menjadi korban. Gitu. Ini yang kemudian harapan saya investigasi yang dilakukan itu nanti tidak dalam konteks mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kemudian kejadian serupa ini tidak berulang kembali. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto merespon soal ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat yang menelan korban jiwa 13 orang. Terkait hal itu, Komisi 1 DPR akan memanggil pihak TNI. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menjelaskan, sejauh ini sudah tercatat sebanyak 6 kali peristiwa ledakan amunisi di tanah air. Menurutnya ledakan pemusnahan amunisi di Garut paling banyak memakan korban jiwa. Dia menyebut pihak Panglima TNI wajib bertanggung jawab dan kedepannya harus ada perbaikan. Komisi 1 DPR akan memanggil pihak TNI terkait peristiwa yang menewaskan belasan jiwa. Apakah ada faktor kecerobohan dan tentunya harus dilakukan dengan pengawasan. Utut menyebut agenda pertemuan tersebut akan dilakukan sebelum masa sidang di DPR. Kapan kita memanggil, kita akan segera. Tentu mudah-mudahan sebelum masa sidang ini. Kalau udah masa sidang depan kan nanti sudah ini bukan soal hangat atau tidak, tapi ini soal kemanusiaan dan soal strategi. Kalau seteledor ini potensi bisa terjadi di mana-mana. Dan kemarin itu ada kolonel yang gugur, ada mayor yang gugur, ada masyarakat sipil yang wafat. Ini semua tentu kita semua berduka dan ini tidak boleh lagi terjadi. Ini soal dedicated to excellence, sikap dalam bekerja, jangan ceroboh, aturan harus ditaati, ada komandan yang jaga, ada orang yang terus untuk hal-hal gini ini harus nggak boleh sembarang orang. Nah ini yang harus kita tegaskan. Apakah mereka nggak punya aturan? Ya pasti punya. Tetapi ini lebih kepada sikap, kepada kultur. Ini panjang ngobatinnya. Ya, ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat bukanlah pertama kali terjadi. Sebelumnya ledakan dahsyat rekam kamera warga saat gudang amunisi daerah Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Inside Story segera kembali. Jauh tuh lemparnya. Perlu
kami sampaikan rasa duka cita yang mendalam dari pimpinan TNI, dalam hal ini Panglima TNI, beserta jajaran atas gugurnya 4 orang prajurit TNI AD dan 9 masyarakat sipil di lokasi ledakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Opsi pertama misalnya ada penggeseran warga, jadi ada radius sekian kilo, warga kemudian dipindahkan dan sebagainya. Atau yang kedua adalah cari tempat baru, Pak. Tim investigasi belum selesai ya. Nanti timnya kan masih bekerja ya. Bapak orangnya gigih ya, disiplin, nggak pernah ngeluh juga. Pemirsa, Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Dadang Arif Budiman mendatangi lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI AD pasca peristiwa meledaknya amunisi. Kunjungannya dalam rangka ikut melihat jalannya investigasi kejadian. Didampingi unsur Forkopimda Kabupaten Garut, Jawa Barat, Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Dadang Arif Budiman datang melihat lokasi kejadian pasca ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI. Sekaligus untuk melihat secara langsung proses investigasi terjadinya ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa tersebut. Sementara itu, saat ditanya awak media soal keterlibatan warga sipil dalam pemusnahan amunisi, Pangdam 3 Siliwangi juga menyebut seluruh tim masih melakukan investigasi dan akan segera menginformasikan hasilnya secara terbuka. Sementara itu, Kapuspen TNI Maijen Kristome Sianturi mengatakan masyarakat yang menjadi korban tewas biasa memungut serpihan amunisi yang bernilai jual. Sementara itu, menurut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, warga yang tewas tersebut sudah bekerja lama membantu TNI. Masyarakat biasanya ketika sudah terjadi ledakan pertama dianggap sudah selesai, kemudian mereka berbondong-bondong atau menuju ke tempat lokasi ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa dari amunisi tadi. Karena ada besi-besinya tuh, ada tembaga-tembaganya yang apabila dikumpulkan, itu kan bisa nilai jual gitu ya. Nah, mungkin, ini masih mungkin Pak ya, nanti kita akan dalami investigasi lebih lanjut. Mungkin ketika setelah terjadi itu, mereka berusaha datang ke tempat, mengambil, dan ternyata masih ada munisi yang belum meledak dan terjadilah ledakan susulan tadi. Nah, itu yang nanti akan didalami oleh tim investigasi. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal-hal seperti ya mereka itu bekerja, pengakuannya adalah mereka bekerja di sana sudah lama, dari 10 tahun ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman. Berarti memang kemarin itu bisa dikatakan kategori kecelakaan kerja. Ya kalau dia sebagai pekerja dan kemudian peristiwa itu terjadi pada saat dia bekerja ya. Ya, pemirsa, ledakan dahsyat terekam kamera warga saat gudang amunisi daerah Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Ledakan juga membuat sejumlah granat terlempar hingga ke permukiman warga. Ledakan dahsyat terekam kamera warga saat gudang amunisi daerah Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar Sabtu 30 Maret 2024 lalu. Ledakan membuat warga yang tinggal di sekitar lokasi panik. Pasalnya, permukiman warga hanya berjarak sekitar 300 meter dari titik lokasi ledakan. Ledakan juga membuat sejumlah granat terlempar hingga ke permukiman warga. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dan ambulans langsung diterjunkan untuk mengantisipasi adanya korban jiwa maupun luka. Kepada seluruh masyarakat yang di sekitar lokasi ini untuk tenang dan tidak khawatir lagi karena kita nilai dampaknya ini sudah tidak akan menimbulkan ledakan lagi. Akibat ledakan gudang amunisi ini, warga mengungsi ke rumah kepala desa Ciangsana. Sementara petugas langsung melakukan penyisiran di lokasi ledakan dan melakukan investigasi penyebab ledakan yang diduga akibat amunisi yang telah kadaluarsa. Ya, akibat ledakan gudang peluru milik TNI mengakibatkan sejumlah rumah warga di Kabupaten Bogor dan Bekasi, Jawa Barat rusak.
Warga pun meminta ganti rugi karena kerusakan rumah cukup parah, mulai dari tembok yang retak hingga plafon rumah ambruk. Astagfirullah, ya Allah, Kak RW. Sebuah rumah warga ini rusak parah. Sejumlah rumah warga rusak akibat terdampak ledakan gudang peluru milik TNI di Desa Ciansana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kerusakan mulai dari tembok rumah retak, terbelah, atap plafon yang ambruk, hingga kaca rumah pecah. Astagfirullahaladzim, Pak RW habis. Habis Pak RW, itu rumahnya tuh. Ya Allah, tuh. Akibat kerusakan rumah ini, warga meminta ganti rugi kepada pihak TNI. Ganti rugi atau gimana? Mungkin ada. Sekarang lagi diaju-ajukan lah ya, memang diurus-urusin sama Pak Lurah, Pak RW. Ada lah Mas, masa nggak ada lah. Kita mau gimana? Mau lebaran ini. Dia harus ganti rugi. Iya harus. Jangan sampai lah. Sejumlah rumah warga di Bekasi juga rusak akibat ledakan yang ditimbulkan dari kebakaran gudang amunisi milik TNI. Salah satunya rumah warga di Kampung Curug Parigi RT 01 RW 08, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kerasnya ledakan membuat sejumlah tembok-tembok rumah warga mengalami kerusakan dan retak. Bahkan kerasnya ledakan juga membuat warga panik berhamburan keluar rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meminta warga untuk melapor jika menemukan serpihan berbahaya, termasuk adanya serpihan amunisi. Jenderal Agus juga menyebut telah memastikan akan mengganti rugi kerusakan yang ditimbulkan akibat insiden ini. Ya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyebut ada 65 ton amunisi yang terbakar di gudang nomor 6 Gudmurah, Jaya, Bekasi. Puluhan ton amunisi kadaluarsa tersebut rencananya akan didisposal atau dimusnahkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkap ada 65 ton amunisi di gudang nomor 6 Gudmurah, Jaya, Bekasi yang meledak pada 30 Maret 2024 silam. Menurut Agus, keseluruhan alat peledak tersebut sudah kedaluarsa dan akan didisposal atau dimusnahkan di suatu lokasi khusus. Namun puluhan ton amunisi itu meledak sebelum dimusnahkan. Adapun penyebab ledakan tersebut masih diselidiki. Tidak, makanya tadi saya sampaikan bahwa SOP penyimpanannya karena memang itu amunisi tersebut labil, jadi di dalam tanah gitu ya. Kemudian pakai tanggul karena mencegah kemungkinan tersebut. Pak, di gudang nomor 6 itu ada berapa jenis amunisi itu, Pak? Jenisnya apakah semua MKK atau MKB atau secara? Ada MKK dengan MKB. Jadi seluruhnya ada berapa ton? 65 ton tonasenya. Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan alat peledak yang terbakar tersebut rencananya akan dimusnahkan setelah Lebaran 2024 lalu. Selain itu, Maruli juga menyebut akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab meledaknya amunisi tersebut. Secara keamanan kita kan sudah cukup bagus. Nanti kita lihat lagi lah. Mungkin itu dari segi gangguan, apa resiko-resiko lain kita akan evaluasi. Kalau saat izin perihal untuk senjata yang udah expired ini, sejatinya kalau misalkan itu masih amunisi yang udah expired ini, sejatinya kalau misalkan masih dipaksakan buat dipakai itu risikonya seperti apa sih, Pak? Bahaya, itu kan bisa meledak di laras, yang gitu, yang munisi-munisi kecil bisa meledak pada saat perjalanan dan segala macam lah, kira-kira begitu. Panas juga ya? Termasuk lah, karena memang kondisinya memang sudah 10 tahun misalnya, sudah kondisi rusak lah. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sementara hasil investigasi menyatakan ledakan gudang amunisi yang menyebabkan kebakaran ini diakibatkan karena amunisi yang sudah kadaluarsa, bukan karena kelalaian personil. Ya, agar tragedi maut ledakan amunisi kadaluarsa ini tidak kembali terjadi, pengamat militer Muradi meminta tata kelola amunisi kadaluarsa dilakukan secara detail dari hulu hingga hilir. Ya, yang pertama saya memang ikut prihatin ya, ikut berduka cita karena memang ini bukan yang pertama dan saya khawatir juga ini bukan yang terakhir.
kejadian kita bahkan pernah di Bekasi ya, sampai ke Depok dan sebagainya ketika gudang peluru juga kemudian gudang amunisi ya di Bekasi itu juga meledak dan kemana-mana. Jadi memang ada satu yang saya kira penting buat digarisbawahi, hampir semua aturan yang kemudian muncul dari mulai Permenhan, Perkapolri, kemudian juga bahkan Perpres ya, Kepres nomor 125 itu tidak terlalu efektif, tidak terlalu eksplisit menjelaskan soal model pemusnahan. Yang ada hanya di Perkapolri nomor 13 tahun 2006 yang memang spesifik Pak Kristomel ya. Spesifik kenapa? Karena mereka spesifik untuk memusnahkan. Tapi kan itu kan yang di polisi kan amunisi dan bahan peledak yang relatif tidak punya daya ledak luar biasa, jadi memang itu bisa ditangani oleh Polda. Nah, saya kira konteks ini yang saya kira penting buat kita bahwa ini nggak bisa lagi kemudian berhimpitan dengan publik. Kalau dalam pendekatan kualifikasi internasional kan jarak antara tempat amunisi kemudian tempat pemusnahan dan sebagainya itu antara 30 sampai 50 kilo dari perumahan ataupun kampung terdekat warga sipil ya seperti. Jadi memang ini juga unik karena memang tadi ya seperti Pak Kristomel bahwa warga kita kan curiosity tinggi ya, pengen taunya tinggi, mereka malah bukannya kemudian menghindar, mereka mendekat dan sebagainya. Itu juga salah satu kemudian SOP kemudian prosedur yang memang pada akhirnya menjadi pekerjaan rumah yang serius ini buat tata kelola bahan peledak dan senjata api begitu. Makanya saya selalu meyakini betul bahwa perlu ada tata kelola di sini. Kenapa? Karena ini barang ini meski sudah expired, tadi ya sama yang Pak Kristomel sendiri bahwa akan mungkin saja dia tiba-tiba meledak dalam posisi yang sebenarnya tidak bisa lagi dikendalikan dan sebagainya. Itu poin pertama itu. Yang kedua, kalaupun kemudian misalnya perlu tata kelola, ya tata kelolanya adalah lebih ke soal aturan yang lebih di atasnya. Kalau tadi SOP sudah, Permenhan sudah, Panglima sudah misalnya, maka di level atasnya adalah undang-undang. Teman-teman di Mabes TNI dan kemudian juga Keman itu kemudian mempertimbangkan betul misalnya dua opsi Pak Kristomel ya. Opsi pertama misalnya apakah kemudian memang mensteril tempat itu. Jadi memang akan ada misalnya yang paling detail misalnya ada penggeseran warga. Jadi ada radius sekian kilo warga kemudian dipindahkan dan sebagainya. Atau yang kedua adalah cari tempat baru Pak. Karena betul ada RT RW-han itu sudah ada sebenarnya. Tapi betul irisan antara RT RW-han dengan RT RW yang dikelola teman-teman Pemda dan Kemdagri katakanlah itu juga dalam posisi yang kemudian tumbuk-tumbukan. Di satu sisi kemudian misalnya tadi yang sampaikan Pak Kristomel ada sudah kosong tapi kemudian memang ada waktunya Pak Kristomel. Jadi ketika memang sudah mulai ramai ya teman-teman di TNI harus mempertimbangkan betul untuk menyudah. Ya, tragedi ledakan amunisi ini menyisakan lebih dari sekedar puing-puing. Di balik pagar kawat dan disiplin militer, ada nyawa-nyawa yang tetap manusia. Tragedi ini harus menjadi pelajaran, bukan sekedar berita. Karena negara yang kuat bukan hanya tentang senjata yang disimpan, tetapi juga tentang bagaimana menjaganya. Saya Reni Armsari undur diri, sampai jumpa.